Bung Karno, demikian nama yang melekat pada dirinya. Pria tampan dan berwibawa itu dilahirkan 6 Juni tahun 1901 di sebuah desa yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Beberapa sumber menjelaskan Soekarno dilahirkan di Blitar, sedangkan sumber lain mengungkap bahwa Soekarno dilahirkan di Surabaya. Dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam, Soekarno menjelaskan bahwa kelahirannya merupakan pertanda baik. Hal ini terungkap dari banyaknya angka 6 pada tanggal kelahiran Soekarno. Di masa kecilnya, Bung Karno sering sakit-sakitan. Ia pernah menderita penyakit tipes, disentri, dan malaria. Dalam tradisi Jawa dikenal istilah kabotan jeneng. Masyarakat Jawa meyakini nama yang terlalu berat dapat menyebabkan seorang anak sering sakit-sakitan, kerap mengalami kenaasan, dan hidupnya sering dilanda derita. Untuk terlepas dan keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, biasanya orang tua akan mengubah nama yang dianggap tidak cocok dengan karakteristik anak-anak mereka. Ayahanda Bung Karno, Sukemi Sasrodihardjo, dan ibundanya Ida Ayu Nyoman-Rai bersepakat mengganti nama anak mereka yang awalnya bernama Kusno Sasrodihardjo menjadi Karno. Nama Karno diambil dari nama tokoh pewayangan. Dalam kisah pewayangan diceritakan bahwa Karno adalah putra Kunti yang membantu Kurawa demi membalas budi dan kewajiban membela negara. Berdasarkan terahnya, Sukemi Sasrodihardjo dan istrinya Ida Ayu Nyoman-Rai beserta anak pertamanya yang bernama Sukarmini dan anak keduanya Soekarno merupakan turunan bangsawan sekaligus turunan pejuang. Pada awalnya keluarga Sukemi dan Ida Ayu bertempat tinggal di Bali. Setelah anak pertamanya lahir, keluarga tersebut pindah ke Surabaya. Pada usia Soekarno menjelang 6 tahun, Sukemi dan Ida Ayu berserta kedua anaknya pindah ke Mojokerto, bertugas sebagai guru di sekolah Bumi Putra. Semenjak kecil, Soekarno diajarkan untuk hidup sederhana, saling mengasihi dengan seluruh ciptaan Tuhan. Dalam sebuah kisah yang disampaikan oleh Cindy Adam, saat Soekarno kecil, ia dipanggil oleh ayahnya karena menjatuhkan telur burung. Sukemi mengingatkan anaknya bahwa burung dan telur itu adalah ciptaan Tuhan, sama dengan makhluk lainnya, sehingga perlu dijaga dengan penuh kasih sayang. Sungguh pengajaran yang mengingatkan Soekarno untuk selalu menjaga keharmonisan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Pengajaran itu sangat melekat dalam dirinya, dan itu ia praktekkan di sepanjang hidupnya. Soekarno mengawali pendidikan di Sekolah Rendah Bumi Putra, di tempat ayahandanya bertugas sebagai guru dan sekaligus bertugas sebagai mantri sekolah atau sebagai kepala sekolah. Sukemi bercita-cita untuk menyekolahkan Bung Karno hingga pendidikan tinggi di Belanda. Untuk itu, Bung Karno diwajibkan mengikuti pelajaran bahasa Belanda. Berdasarkan ketentuan yang ada, anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Belanda. Sekolah itu hanya diperuntukkan bagi turunan Eropa dan anak-anak bangsawan. Dengan memanfaatkan hak istimewa sebagai keturunan bangsawan, Sukemi memasukkan anaknya Soekarno untuk dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah Belanda.
yang dikenal dengan nama Yerup School atau ELS. Pada saat mengikuti pendidikan di ELS, Soekarno dikenal sebagai siswa yang pandai. Soekarno juga dikagumi oleh guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Semasa menjalani pendidikan di ELS ini pula lah di usia yang ke-14 tahun untuk pertama kalinya cinta Soekarno berlabuh pada seorang gadis Belanda yang bernama Rika Melhuisen. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya di Hagor School atau HBS di kota Surabaya. Selama menjalani pendidikan di HBS Surabaya, Sukemi menitipkan anaknya di rumah sahabatnya, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Rumah Cokro Aminoto tidak jauh dari HBS, hanya berjarak 1 kilometer. Untuk sampai di sekolah, Soekarno sering berboncengan dengan temannya, karena Soekarno tidak memiliki sepeda seperti sahabatnya yang lain. Kondisi Soekarno pada masa itu tidak memungkinkan bagi dirinya untuk berjalan-jalan seperti sahabatnya yang lain. Usai pulang dari sekolah, Soekarno lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan membaca. Ada banyak bahan bacaan dari berbagai penulis terkenal dunia yang ditemui Soekarno di rumah Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah seorang politikus terkenal. Ia pemimpin Sarekat Islam. Dengan jabatan itu, di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto terdapat banyak buku dan majalah dari berbagai negara. Kebiasaan membaca yang dilakukan Soekarno telah memberi banyak peningkatan pengetahuan bagi dirinya. Semakin lama jiwa Soekarno semakin terbuka, nasionalismenya semakin terbentuk. Beragam buku yang ia baca telah membuka cakrawala berpikirnya, yang pada akhirnya menempatkan Soekarno sebagai pejuang dan penyambung lidah rakyat, dan aktif mempelopori arah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Sukemi Sasrodihardjo sangat berkeinginan agar Soekarno belajar pada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau sangat mengagumi Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam, dan keduanya adalah dua orang sahabat. Ayahanda Soekarno bercerita pada dirinya sebelum meninggalkan Mojokerto. Cokro itu kawanku di Surabaya. Sebelum engkau lahir, kami telah bersahabat. Kau tahu siapa Cokro? Dia adalah pemimpin Sarekat Islam. Ia sangat mahir berpidato. Cokro Aminoto berpidato di mana-mana. Saya ingat saat ia berpidato di kampung kita. Saat itu ia juga menginap di rumah. Bapak ngobrol dengannya hingga menjelang subuh. Cerita ayahandanya membuat Soekarno semakin tertarik untuk lebih mengenal Haji Omar Said Cokro Aminoto. Soekarno benar-benar mengabulkan harapan dan keinginan ayahandanya. Ia belajar banyak pada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Soekarno mengakui Haji Umar Said Cokro Aminoto telah mengubah seluruh hidupnya. Soekarno mengenal akrab seluruh keluarga Cokro Aminoto, istrinya Suarsikin, anak-anaknya Utari, Utaryo Anwar, Harsono, Islamiah, dan Sujud Ahmad. Di rumah Cokro Aminoto pula lah Soekarno mengenal Alimin, Muso, Suherman Kartowisastro, dan Samaun.
dan mereka juga tumbuh menjadi pejuang untuk membangun arah perjuangan bangsa. Di rumah Cokro Aminoto pula, Soekarno mengenal banyak tokoh agama, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tokoh pembaharu Islam, Fakih Hasim, A. Hasan, dan juga tokoh NU, Mas Mansur. Rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto sering dijadikan tempat bertemu dan berdiskusi para tokoh bangsa. Soekarno tak ingin ketinggalan di setiap diskusi yang ada. Tak jarang Soekarno duduk bersimpuh di lantai untuk mengikuti diskusi di antara tokoh-tokoh besar tersebut. Terkadang Soekarno juga turut mewarnai kegiatan diskusi. Diskusi yang diikuti Soekarno dengan para tokoh agama dan para tokoh bangsa itu telah menjadi modal dasar bagi Soekarno untuk tumbuh sebagai pemuda yang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Bimbingan dan dukungan Cokro Aminoto serta beragam buku sebagai sumber pengetahuan turut pula mematangkan rasa nasionalisme Soekarno, yang pada akhirnya ia tumbuh sebagai tokoh utama dalam meraih dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia.